Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah. Siap memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama mari kita hadir, kita bawa setiap hati kita. Kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa. Jikalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kesempatan yang baik di pagi hari ini. Kami mau pakai untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami ya Bapa. Biarlah hadirat kudus-Mu itu turun di tengah-tengah kami. Dan sepanjang kami menyembah, sepanjang kami memuji, kami percaya lawatan-Mu. Dan sukacita surga itu memenuhi tempat ini Tuhan. Kau menjamah, Kau melawati setiap hati kami. Sehingga kami penuh dan limpah dengan sukacita Allah. Di dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan ke akhir, ya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Persembahan syukur kami Tuhan. Kami bawa kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, ku membawa kerinduanku Yesus. Menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahan kami. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Boleh berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah. Syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku
Bapak Ibu Saudara, mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Saya rindu setiap kita mengangkat tangan tinggi bagi Tuhan. Tuhan, ini kami. Pagi hari ini kami membawa segala korban syukur kami. Kami membawa hati kami. Kami membawa hidup kami. Kami mau mempersembahkan yang terbaik, Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami mau memuliakan Engkau. Kami mau menyembah Engkau, Tuhan. Kami percaya kuasa hadirat-Mu nyata atas kehidupan kami. Inilah korban syukur kami, Tuhan. Dengan lembut nyatakan, ku membawa. Yes. Di hidupku, Amin. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Nyanyikan dengan cintamu kepada Tuhan. Ku membawa hidupku, Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. selamanya ku menyembah-Mu. Amin.
Kemuliaan, hormat hanya bagimu Tuhan. Inilah puji dan sembah kami. Penuhi dan limpahi kami dengan sukacita Allah. Sebentar kami memuji Engkau dengan segenap hati kami. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi bagi Dia. Amin. Siapa percaya Tuhan kita tidak pernah berubah Bapak Ibu? Kasih-Nya, kesetiaan-Nya, kuasa-Nya, mukjizat-Nya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Amin. Setiap kita yang percaya pasti menerimanya. Amin. 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 Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Saudara yang percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah. Tepuk tangan bagi Dia. Tidak berubah. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Nyatakan haleluya, 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 haleluya. Ikuti saya Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya lagi. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana gerakannya? Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saya belum melihat kekompakan JKI Revival NW. Siap memuji Tuhan bersama-sama? Amin. Amin. Jikalau Raja Daud saja seorang raja mau menari bagi Tuhan, apalagi setiap kita. Ada yang raja di tempat ini? Hanya Yesus raja di atas raja. Amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Siap. Amin. Tujuh atas nyatakan. Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Say, Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya.
selama-lamanya. Amin. Amin. Setiap kita akan mengalami pertemuan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, satukan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Nyatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Kita akan undang anak-anak sekolah minggu. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga, terima upahnya. Saya persilakan namanya Bapak Andi. Ya, mari kita menyatukan hati kita. Kita mau mendoakan setiap anak-anak. Kita berserta dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh melimpah dengan syukur Tuhan oleh berkat Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur juga untuk setiap anak-anak Tuhan. Boleh Tuhan panggil mereka untuk mereka datang kepada Tuhan, di mana mereka diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi Tuhan, di mana mereka boleh bertumbuh, boleh berkembang dan berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami menyerahkan mereka untuk setiap ibadah mereka ke depan. Pakai setiap guru-guru sekolah minggu yang mengambil bagian untuk melayani anak-anak Tuhan. Kau berikan hikmat supaya setiap perkataan, ucapan yang keluar itu berasal daripada Tuhan, sehingga itu boleh memberkati anak-anak dan mereka boleh semakin mencintai Tuhan, jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam ibadah ke depan. Tuhan sertai. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Presando. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan menetapkan langkah hidup kita, masa penuh harapan. Kau tahu yang terbaik. Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja. Allah bekerja untuk kebaikan. Siapa percaya Allah kita baik,
Allah kita senantiasa turut bekerja di dalam segala hal yang tak ku mengerti. Ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Yang terbaik, Kau tak merancangkan. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Tidak ada rancangan yang buruk yang menimpa kehidupan kita. Sebab Dia sangat baik. Tuhan kita Allah yang begitu baik. Kebaikan-Mu. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, Ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. langkah hidup kita Hidup kita kami percaya. masa yang kami percaya Allah kami luar biasa, yang kami sembah dan kami puji adalah Allah yang berdaulat dan penuh kuasa. Kami mau percaya Bapa di surga, kami mau percaya kepadamu Tuhan. Engkaulah pemegang kehidupan kami, Engkaulah yang menentukan masa depan hidup kami. Setiap kami aman di dalam tangan. Setiap kami yang ada di tempat ini, baik yang beribadah secara onsite ataupun online, kami mau membawa hati kami kepadamu Tuhan. Kami mau menaruh segala kepercayaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang berkuasa, dan Allah itu yang senantiasa memegang kehidupan kami. Dan Kau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik. Apapun yang menjadi penghalang kita Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi rintangan kita untuk datang ke hadirat Tuhan, mari Kau letakkan di kakinya. Percaya bahwa Allah kita maha kuasa. Apapun kekhawatiran, apapun ketakutan, percayalah bahwa kita punya Allah yang besar. Kami percaya.
merancangkan. yang buruk Amin. bagiku dalam Segala hal, ku tahu Allah bekerja, Allah bekerja. Sambil bangkit berdiri bersama-sama. Engkau tahu yang terbaik, kau tak merancangkan. Yes, kami percaya dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja. Amin. Yang terbaik, kau tak merancangkan. Ku percaya dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja, Allah bekerja untukku. Tahu Allah bekerja. Saya persilakan hamba-Nya. Kami tahu Tuhan, ku tahu Allah bekerja, Allah bekerja untuk kebaikanku. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan pada kami. Kami pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan saatnya kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kudus sucikan kami, agar firman-Mu boleh menjadi pelita dalam hidup kami, tertanam dan bertumbuh, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi kudus sucikan hamba-Mu Tuhan, agar apapun yang keluar dari perkataan hamba-Mu itu semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, sebelum kita belajar firman Tuhan, saya memperkenalkan diri. Mungkin banyak yang sudah kenal, mungkin juga ada yang belum kenal. Nama saya Andre Yonatan. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 3. Jangan dibalik, istri saya ada di depan sebabnya ya. Oke. Kita akan belajar firman Tuhan. Tema besar dari gereja JKI Revival adalah apa? Di bulan Februari, nggak ada yang tahu. Tema besarnya adalah seperti menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus atau menjadi seperti Kristus. Mari kita belajar di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Matius pasal yang Matius pasal 9 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Kita akan baca pergantian, saya akan baca di ayat yang ganjil, Bapak Ibu Jemaat Tuhan membaca di ayat yang genap sampai di ayat yang ke-38. Matius pasal 9 ayat 35, demikianlah firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke seluruh kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Amin. Subtema daripada firman Tuhan adalah belas kasihan Tuhan Yesus. Belas kasihan Tuhan Yesus. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini. Yang pertama dikatakan demikianlah di ayat yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi apa yang bisa kita pelajari supaya kita menjadi serupa dengan Kristus atau bisa dikatakan kita seperti Kristus? Jadi yang pertama adalah kita tidak milih-milih tempat pelayanan. Kalau kita sebagai rohani, kita melayani Tuhan, jangan berpikir bahwa melayani Tuhan itu hanya di depan mimbar. Yang kelihatan WL, singer, pemain musik. Apapun yang kita lakukan untuk nama Tuhan, itu semua adalah untuk melayani Tuhan. Kita nggak perlu lagi memilih-milih, oh saya harus jadi ini, jadi ini. Berdiam diri tanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan berikan pada kami, apa yang bisa kami lakukan. Melayani Tuhan bukan hanya di dalam gereja, apapun yang kita lakukan untuk nama Tuhan itu juga melayani Tuhan. Suatu contoh misalnya kita di luar gereja. Ketika kita mempraktekkan apa yang dikatakan kasih Tuhan kepada sesama, itu sudah melayani Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan, ketika aku haus kau memberi aku minum, ketika aku lapar engkau memberi aku makan, ketika aku telanjang engkau memberi aku pakaian, ketika aku di penjara engkau mengunjungi aku. Jadi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu adalah melayani Tuhan. Kita nggak perlu pilih-pilih, oh kalau gitu kita harus melayani Tuhan itu harus di gereja. Enggak. Apapun yang kita punya, kita bisa melayani. Dalam hal jasmani misalnya, kita jangan pilih-pilih, kalau bisa punya teman itu yang selevel dengan kita. Waduh, kalau enggak, ya enggak usah jadi teman. Kalau Tuhan izinkan bahwa itu bisa menjadi teman kita untuk kita bisa memberitakan Injil walaupun dia belum seiman dengan kita. Kenapa kita nggak bisa? Bisa. Menurut kita atau banyak orang yang beranggapan bahwa memberitakan Injil itu susah. Saya coba tanya sih, beritakan Injil itu susah nggak? Kalau memberitakan Injil itu susah nggak? Jemaati pulang kabeh, Pak. Ada yang mau membantu, kita santai aja lah, ya kan? Jawab salah nggak salah tetap masuk surga. Amin. Ada orang yang mengatakan, memberitakan Injil itu susah, Pak. Saya nggak hafal ayat firman Tuhan. Saya tanya, siapa yang bisa hafal dari Kejadian sampai Wahyu? Kalau nggak percaya kita coba. Nggak ada nilainya kok. Siapa yang di sini membaca Alkitab sudah selesai satu kali, boleh angkat tangan. Tuh ya toh? Karena puji Tuhan ada 1, 2, 3, 4, cuma ngitung dok 5. Yang angkat tangan cuma 2 bolehnya. Saya cuma ngitung lu, kan gak apa-apa tuh mau ngitung tuh kan gak apa 1, 2, 3, 4, 5, padahal yang angkat cuma 2. Yang sudah 2 kali. 1, 2. Yang lebih dari 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gak apa-apa wis. Puji Tuhan, terima kasih Pak. Coba. Mohon maaf Pak ya, boleh saya bertanya apa Pak dari Kejadian sampai Wahyu? Padahal lebih loh dari 2. Gak ada satupun yang bisa ngapal dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi gimana mau memberitakan Injil dengan alasan gak hafal? Ya sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang 2 kali ya gak hafal Kejadian. Kejadian pasal piro aja jumlahnya berapa juga gak ada yang ingat. Ayatnya ada berapa juga gak ada yang ingat. Apalagi kita hafal dari Kejadian sampai Wahyu.
Jadi bukan suatu alasan bagi kita. Kalau kita mau memenuhi amanat agung di dalam Matius, jadikan semua bangsa muridku, nggak ada alasan bagi kita nggak nggak hafal dengan ayat firman, nggak apa. Ketika kita melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan, Tuhan pasti tolong. Walaupun kita nggak memberitakan firman Tuhan, tapi ada orang yang bisa melihat kita, ya tadi yang kita sebutin, jadi teman kita, apalagi teman baik. Dulunya melihat, wah kita ini sering marah-marah, tapi sejak kenal Yesus, kita jarang marah. Kalau dulu marah, binatang-binatang keluar semua, tapi sekarang enggak, demit yang keluar. Itu marahnya enggak lagi binatang, tapi setan kamu yo podo ae. Enggak lagi. Bukan demit dan bukan setan yang keluar. Bukan binatang dan demit yang keluar, enggak. Tetapi kita diubahkan oleh Tuhan. Itu sudah menjadi suatu kesaksian. Bahkan ada orang mengatakan bahwa hidup kita itu adalah seperti catatan yang terbuka. Semua orang bisa membaca. Siapa kita? Dari perbuatan kita orang bisa mengatakan kamu Kristen ya. Tapi kalau Tuhan Yesus dipermalukan dengan perbuatan kita, yang dituju juga orang Kristen. Oh, orang Kristen kayak gini. Nah, oleh sebab itu janganlah kita mau pilih-pilih. Jangan kita hidup secara jasmani juga membeda-bedakan. Karena kita semua diciptakan sama oleh Tuhan. Di dalam pelayanan kita juga nggak perlu mencari-cari, oh yang bisa dilihat orang. Kalau nggak bisa dilihat orang, saya nggak mau pelayanan. Ini tadi banyak ya diminta, ayo siapa yang mau jadi apa? Pasar ya Bu ya? Ya ayo, suruh cari sendiri-sendiri. Musik, ada sendiri-sendiri. Mau nggak terlibat untuk Tuhan? Halo, adakah yang mau melayani Tuhan melalui gereja GKI Revival Northwest? Ada? Aku tahu yang angkat tangan. Yang baru masukku, ada? Iya, berarti nanti kita berusaha nggak pilih-pilih tempat pelayanan. Baik di desa maupun di kota, kita bayangkan zaman dahulu di desa itu kayak apa gitu. Di kota aja numpak onta, numpak keledai, belum ada mobil, tapi Tuhan Yesus melakukannya, dikatakan ke semua kota dan desa. Tuhan Yesus juga nggak pilih-pilih, saya melayani di kota Toai. Kota kan fasilitas mungkin lebih baik daripada di desa. Ngapain sih Tuhan ngomong capek-capek? Karena ada belas kasihan Tuhan Yesus. Dia mengatakan di ayat selanjutnya. Jadi yang pertama tadi adalah tidak pilih-pilih tempat pelayanan. Yang kedua, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Jadi Yesus gak kayak orang nganggur, mlebu desa, masuk kota, masuk desa, ngapain? Cuma mangan turu? Enggak. Tuhan Yesus mengajar dan memberitakan Injil. Apa itu Injil? Apa itu Injil? Nah, apa Pak? Kurang keras Pak, gak dengar kok gini. Kabar baik, puji Tuhan masuk surga. Ada yang lain? Apa itu Injil? Kabar keselamatan, kabar sukacita. Ya, banyak Injil. Kabar Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Apa susah? Cuma memberitakan Yesus itulah juru selamat. Kalau ada orang yang tanya, "Duh, kamu kok bisa seperti itu?" Ya karena Yesus itu sudah memberitakan Injil loh. "Duh, kamu kok bisa sabar kayak gini?" Iya gara-gara bakso. Loh, gak ada kayak gitu. Ada yang bilang begitu? Enggak. Karena Yesus sudah ngubah hidup kita. Amin. Oleh sebab itu dikatakan susah memberitakan Injil, susah kalau kita bilang alasan. Tetapi kalau kita mau melakukannya untuk Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan, itu sudah memberitakan Injil. Iya kan? Dulu saya punya penyakit loh, tapi sekarang sakitku sudah sembuh. Loh kok bisa? Kan pasti orang begitu. Kamu ke dokter mana? Kamu ke dokter mana? Oh saya pergi dokter segala dokter. Loh mana ada dokter segala dokter? Yesus.
Dialah tabib segala tabib, dokter di atas segala dokter. Apa itu enggak memberitakan Injil? Beritakan Injil. Apalagi kalau tambah penasaran, sopo iku Yesus? Ayo melok aku nang ngene gereja. Kok tak tunjuk Yesus iku sopo? Itu kan memberitakan Injil. Jadi enggak ada alasan bagi kita, saya enggak bisa memberitakan Injil. Karena saya enggak hafal ayat firman Tuhan. Saya belum kuliah lagi STT. Iya. Kalau gitu amanat aku nggak berlaku tuh. Tuhan Yesus kan harusnya akan mengajarkan, jadikan semua bangsa muridku kepada orang yang sudah sekolah. Enggak kan? Yesus cuma mengatakan pada murid-murid, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Jadi apa yang membuat kita nggak bisa melakukan seperti Yesus melakukan pelayanan? Kita bisa melihat bahwa sifat Yesus kasih. Tuhan Yesus mengampuni, ketika di kayu salib dia katakan, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang berbuat. Apa yang bisa kita pelajari dari Yesus? Seperti Yesus di dalam pelayanan. Apakah kita mau seperti Tuhan Yesus yang masuk ke kota dan desa, yang di desa yang minim sekali dengan segala fasilitas? Ya, kita bersyukur JKE Revival banyak melakukan. Saya pernah melayani di Probolinggo, di Pati Pasuan, ya Bu ya, di mana bahkan sudah menjangkau ke kota juga, ke gereja-gereja yang kecil, ke gereja-gereja yang membutuhkan pelayanan. Adakah kerinduan di hati saudara untuk sama-sama melayani Tuhan melalui JKE Revival di tempat ini? Masih terbuka. Apakah kita mau di dalam hati kita, aku tak nunggu sampai Tuhan Yesus datang menjemput saya? Enggak kan? Apa yang bisa kita lakuin? Kalau usia saya sudah tua Pak, sudah capek, masih bisa kok melakukan dengan berdoa. Iya kan? Masih banyak yang bisa kita lakukan. Hanya satu kata kuncinya, mau nggak kita melakukan itu semua? Mau nggak kita melayani seperti Yesus? Hidup kita, maukah kita buat seperti serupa dengan Yesus dalam melayani? Apakah kita mau melayani seperti diriku sendiri? Mau-mauku sendiri lah. Mau ibadah enggak? Aku ibadah di rumah. Ada kan melalui TikTok. Ya betul ya. Melalui media sosial banyak. Ya, ada yang bertanya kepada saya begini. Pernah enggak apa ada di teman Tuhan yang punya pikiran gitu? Terus saya pikir-pikir, iya sama ya sama. Terus saya cuma jawabnya gini, ya nggak apa-apa, nanti kalau misalnya bapak atau ibu meninggal, yang nguburnya lewat TikTok. Segitu. Terus gimana caranya? Ya mumpul. Aku jawabin, nah kamu bagi gerejanya juga ada di gereja TikTok. Nggak tahu gembalamu siapa. Kalau kita ke gereja kan kita tahu ibu bapak gembala kita itu siapa. Jadi kalau kita meninggal ya diantar dengan ibadahnya gereja, bukan dari ibadah TikTok. Jadi TikToknya dibagi serupa dengan pelayanan Yesus. Nggak pilih-pilih tempat. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Memberitakan Injil, bukan yang lain. Ya kan? Memberitakan Injil yang tercatat di dalam Alkitab, karena Alkitab adalah firman Tuhan. Yesus mengajar dan memberitakan Injil, dicatat. Kalau saya bilang yuk kita pergi, nggak ada yang percaya. Dia tuh nggak dicatat loh, tapi Yesus kan dicatat, dia memberitakan kerajaan surga.
jalan keselamatan, karena Yesus mengatakan mungkin besok sudah lupa saya bilang apa, tapi Yesus enggak. Oleh sebab itu ketika kita memberitakan Injil ada bukti bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya keselamatan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus dia selamat, barang yang enggak percaya dihukum. Itu firman Tuhan, dicatat. Ya kan? Tapi kalau saya bicara enggak dicatat, enggak ada bukti. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya ke pusat pengajaran kita. Jadi Yesus memberitakan Injil bukan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga di ayat yang ke-36. Boleh salah seorang membacakan ayat 36? Melihat orang banyak itu, bergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Amin, terima kasih Pak. Jadi yang ayat ke-36, pelajaran kita seperti Tuhan Yesus adalah tidak bergembala. Yesus mengatakan dia kasihan kepada mereka karena mereka lelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kalau domba tidak bergembala, domba ini kan pada dasarnya kan binatang yang menurut. Ya kalau suruh ke sana dia akan ke sana. Ya kan? Ya kalau dia nggak bergembala kan berarti kacau balau. Oleh sebab itu Tuhan punya belas kasihan kepada mereka yang tidak bergembala. Dengan kata lain, mohon maaf hidup kita yang tanda kutip morat marit. Gak ada apa yang dilakukan. Yesus dalam pelayanan menyai belas kasihan. Kita punya enggak belas kasihan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus? Ada enggak belas kasihan? Mereka enggak tahu kalau ditanya meninggal kemana, mudah-mudahan masuk surga. Kalau meninggal kemana, enggak tahu, aku sendiri guru meninggal kok. Ya kan? Nah, bagaimana aku tahu? Tetapi bagi orang Kristen, bagi saudara dan saya punya satu jaminan. Kalau saudara dan saya meninggal pasti masuk surga. Bukan saya yang janji, tetapi Tuhan tidak bergembala. Berarti mereka hidupnya
bebas. Nggak ada yang ngatur, nggak ada yang nasihati, nggak ada yang membimbing. Yesus merasa kasihan dengan orang-orang seperti itu. Berapa banyak di sini, berapa banyak yang kita temui, berapa banyak suku-suku yang belum mengenal atau mendengar tentang Yesus. Begitu banyak. Adakah hati kita tergerak buat mereka? Ya banyak Pak, tapi saya juga nggak ngerti gimana menjangkau. Yang kita doakan, percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memberi. Percayalah bahwa kamu sudah menerima. Kalau kita mendoakan mereka seperti doa syafaatnya kepada bangsa, ya kan, kepada gereja-gereja, kepada misionaris-misionaris, kepada mereka yang belum mengenal Yesus, bukankah itu juga suatu pelayanan? Kita berdoa, walaupun kita yang nggak bisa datang, kalau kita berdoa kan Tuhan bisa mengutus yang lain untuk datang ke tempat itu. Jadi pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari iya. Amin, terima kasih Pak. Ini memang, aduh, ya kan kaget aku. Ini memang bukan ibadah umum ya Pak Ando ya, khusus ibadah bapak-bapak. Itu yang baca tadi bapak ya, ibu ya Kak Ono ya. Ya kalau gitu jangan ibadah umum, ibadah bapak-bapak. Yuk. Terima kasih ya Pak. Jadi dikatakan tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Jadi yang keempat yang bisa kita pelajari adalah misionarisnya sedikit. Aku Kamelo ngomong, ya kan, ini aku Tuhan utuslah mereka, jangan saya. Oh, mau nggak ini aku Tuhan utuslah aku. Kerjaanku ya apa kok. Terus tak tinggal kabeh tak. Waduh, sik. Dikatakan misionarisnya sedikit. Kalau kita mau melayani Tuhan seperti tadi dikatakan, Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, gak mungkin gak ada jalan keluarnya. Amin. Segala sesuatu pasti ada jalan keluar yang menjangkau.
Badan misi adalah suatu lembaga yang didirikan untuk merekrut orang-orang utusan misi, yaitu misionaris-misionaris yang dilengkapi. Kalau mau dikirim ke luar negeri, ya dilengkapi. Kalau dia bahasanya Inggris, ya dilengkapi dengan bahasa Inggris. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau kita sendiri nggak bisa jadi misionaris? Banyak. Kalau kita punya harta, kita bisa memberi berkat untuk mereka supaya mereka punya dana untuk pergi. Kalau kita enggak, kita bisa doakan, kita bisa terlibat di dalam biaya, bukan. Ya kan? Selalu banyak alasan kalau menjadi misionaris. Kalaupun kita mampu, kita alasannya bahwa misionaris itu panggilan khusus. Saya nggak dapat panggilan khusus. Yang kedua, kemungkinan kalau usia-usia yang bisa pergi-pergi yang belum menikah, alasannya ya nggak boleh orang tua, belum menikah, takut, banyak macam sehingga misionarisnya sedikit. Tapi kalau kita mau yakin dan percaya kalau kita punya panggilan untuk menjadi seorang misionaris, nggak perlu, usia bukan mengenal Yesus. Misalnya ada teman saya atau tetangga saya yang belum mengenal Yesus, ada nggak rasa belas kasihan? Biarin lah, sudah tak ajak yang gereja berulang kali nggak mau, ya wis, sementing kan aku mlebu surga. Kalau mlebu surga, gak mlebu surga ya karepmu. Ataukah dalam hati kita mau mendoakan dia terus, nggak usah jauh-jauh, tetangga kita dulu, ada nggak yang belum mengenal Yesus? Pagi ini Tuhan mengajak kepada kita dalam hal melayani seperti Yesus, ada belas kasihan kepada mereka yang belum mengenal Yesus.
Amin. Terima kasih Pak. Ya kan bener toh ibadah bapak-bapak gak percaya kon. Salah iki mau mesti nih. Yuk, terima kasih ya Pak ya. Jadi yang terakhir dikatakan karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi yang terakhir belas kasihan Tuhan Yesus karena banyaknya jiwa yang ini perjamuan kudus untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini kami, pakai kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Mulai pagi hari ini Tuhan, ajar kami untuk kami boleh rindu menjadi seperti Engkau di dalam melayani. Banyak jiwa yang belum mengenal Tuhan. Biarlah Tuhan memakai kami terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa-dosa kami, dosa perkataan, pikiran maupun perbuatan kami. Layakanlah kami agar kami dapat bersekutu bersama dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus. Demikian juga kami yang melayani dalam perjamuan kudus ini Bapa. Urapi kudus sucikan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, sehingga kami pun layak untuk melayani Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Ucapkan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan senang, dengan seperti sungai.
sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selanjutnya saya persilakan kepada yang bertugas doa syafaat. Waktu dan tempat saya berikan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami rindu memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini. Doa kami untuk bangsa kami ini biarlah Tuhan sendiri yang terus menyertai menolong. Pemimpin kami yang sudah Tuhan percayakan dari pusat sampai ke pelosok pedesaan. Kami tetap berdoa Tuhan berkati mereka. Berikan hikmat kepada mereka. Berikan roh yang takut akan Tuhan. Sehingga ketika mereka melakukan kegiatan aktivitas mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak. Terlebih kami berdoa untuk gereja kami GKI Revival yang ada di tempat ini, yang ada di Malang, GKI Suara Kristus yang ada di Driorejo. Para hamba-hambamu yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan urapi untuk membimbing, menuntun, untuk mengajar jemaat yang ada. Tuhan perlengkapi mereka. Pak Willy sebagai pembina bersama ibu yang mendampingi dan juga anak-anak keluarga yang sakit
Kami tidak bisa sebut satu persatu. Ada Ibu Christine yang sakit, ada Pak Ferry yang sakit, ada Pak Gunawan juga dalam pemulihan. Kami hanya memohon meminta Tuhan kasihani mereka. Apapun yang menjadi kerinduan, harapan mereka, Tuhan Yesus yang menyertai. Dan biar melalui peristiwa yang mereka alami, mereka semakin mengenal Engkau, mereka semakin memberi diri untuk diperbaharui. Hatiku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami berterima kasih Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari hati kami, Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih.
Bapak Ibu boleh berikan salam. Ucapkan ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. Bapak Ibu, ibadah sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Happy Sunday. Bapak Ibu yang tidak buru-buru bisa saling fellowship di lantai 1. God bless you. Melayani